Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab nomor 1. Soal apa yang Anda ketahui tentang manusia dan kebutuhannya terhadap agama. Baiklah, kita ketahui dulu manusia itu apa artinya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat tertinggi dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan pengertian agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan kepribadatan pada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kebutuhan terhadap agama. Kebutuhan masyarakat terhadap motivasi dan disiplin akhlak. Hukum dan peraturan jelas tidak bisa menjamin bahwa anggota sebuah masyarakat akan bisa melaksanakan kebaikan, menunaikan kewajiban dan meninggalkan larangan, sebab hukum dan peraturan itu tidak bisa menciptakan motivasi dan menumbuhkan kedisiplinan karena memanipulasi hukum adalah suatu hal yang mungkin terjadi, dan mencurangi peraturan adalah bukan hal sulit untuk dilakukan. Itulah kebutuhan manusia terhadap agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab nomor 2. Apa saja yang menjadi sumber ajaran Islam, dan uraikan. Sumber ajaran Islam ada terdiri 3 macam, yaitu pertama Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang berisikan firman-firman Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizat melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembangan iptek, yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu hadis, merupakan sumber ajaran Islam. Yang kedua, sunnah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah, baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun ketetapan untuk persetujuan Rasulullah terhadap apa saja yang dilakukan oleh para sahabatnya. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syarah yaitu Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis, maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu dan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab nomor 3. Apa yang menjadi kerangka dasar ajaran Islam? Kerangka ajaran Islam dibagi 3 konsep kajian pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. 3 kerangka dasar ajaran Islam ini sering juga disebut dengan 3 ruang lingkup pokok ajaran Islam. Pengertian akidah. 1. Pengertian akidah. Secara bahasa arti akidah adalah ikatan, sedangkan secara istilah berarti keyakinan di dalam hati serta pembenaran terhadap suatu hal bagi kita. Pengertian akidah yaitu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab Allah, kepada Rasul, hari akhir, serta qadar dan qadar. Pengertian syariah merupakan jalan hidup muslim yang memuat ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Pengertian akhlak secara etimologi berarti tingkah
laku seorang yang didorong oleh suatu keyakinan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab nomor 4. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Singkat saja, seorang Nabi menerima wahyu dari Allah SAW untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan kepada umatnya, seluruh umatnya. Ini kita ketahui Nabi ada 25 nama Nabi. Yang pertama, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Sueb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasha, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab nomor 5 yang terakhir. Mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Di sini kita ketahui dulu arti qada. Qadar adalah ketentuan yang ada pada makhluk, dan makhluk itu tidak bisa mengubah sama sekali. Dan masalah qada tidak akan dipertanyakan serta diminta pertanggungjawaban oleh Allah di mahsyar kelak. Arti qadar, sedangkan apabila qadar merupakan realisasi Allah atas qadar terhadap diri kita sesuai dengan kehendaknya. Alasan kenapa kita harus mengimani qadar dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar disebabkan karena apabila seseorang muslim tidak mempercayai satu hal saja yang terdapat dalam rukun iman, maka seorang muslim itu tidak dapat dikatakan sebagai orang yang beriman. Padahal sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 57 yang berbunyi, langsung artinya dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Itu saja.